Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ini channelnya lumayan unik, kepengen sugih. Wah, siap. Tapi banyak yang komplain ini karena katanya terlalu mewakili keinginan banyak orang. Jadi pada usul, namanya ganti lah. Bagi teman-teman yang punya ide, barangkali nanti channel ini mau diganti nama apa, tentunya yang sifatnya progresif, boleh komentar di bawah. Oke, untuk edisi kali ini kita ingin bahas tentang masih seputar pilkada serentak 2024 di Banjarnegara. Ini kita dengan dokter Belum kandidat saya. Kandidat ya. Kandidat. Oke. Mohon doanya ya. Ini kita ketemu dengan pengamat politik, pengacara, dan banyak lagi. Nanti kita kenalan lebih jauh dengan Bapak Sulaiman. Nah, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol tentang peta perpolitikan di Banjarnegara, monggo Mas Sulaiman kenalan dulu. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore atau menjelang petang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tokoh Kasatuan Kabupaten Banjarnegara tentunya, tokoh religius, tokoh politikus, dan banyak tokoh yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya pada sore hari ini saya membersamai dengan Mas Jati untuk ya kita sedikit sharing dan berbincang-bincang terkait dengan apa sih nanti orientasinya di Kabupaten Banjarnegara setelah beberapa bulan bahkan beberapa tahun kebelakang ini terjadi fenomena politik yang istimewa luar biasa menurut saya. Saya latar belakangnya adalah saya dilahirkan di Kabupaten Wonosobo. Kebetulan di Banjarnegara ini saya mengamati beberapa perjalanan para senior politis di Kabupaten Banjarnegara, tentunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kita menggali berdasarkan strategi ataupun menggali berdasarkan penelitian yang ada. Jadi atas nama saya Pak Sulaiman, lebih dikenal dan dipanggil Pak Leman gitu. Jadi terkait dengan SDM saya masih posisi sebagai kandidat dokter. Kandidat dokter, insya Allah saya mohon doanya nanti di tahun ini saya selesai S3. Ya. Amin. Mohon doanya. Kira-kira kita itu mau dari mana dulu, Mas Jati? Ya. Nah, sebelumnya ini saya perlu kasih tahu dulu juga buat teman-teman semuanya, kenapa untuk edisi kali ini bukan narasumbernya bukan orang Banjarnegara dulu. Karena kita ingin melihat dari luar, dari kacamata luar Banjarnegara, di Banjarnegara itu seperti apa gitu. Jadi nggak berkutat hanya seputar orang-orang yang ada di Banjarnegara, tapi orang yang dari luar melihat Banjarnegara seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terima kasih atas ini, tempatnya, rekomendasinya luar biasa. Ini di Banjarnegara tapi feel-nya rasanya kayak di Bali loh. Kayak di Bali, di pinggiran Sungai Serayu. Tempatnya asik banget. Nah, Mas Sleman, Siap. dari kacamata jenengan yang bukan orang Banjarnegara melihat pergerakan atau peta perpolitikan di Banjarnegara itu seperti apa? Kalau saya secara pribadi sebagai pengamat politik ya di Banjarnegara ini, kita melihat fenomena urusan perekonomian terlebih dahulu. Manakala kita mau berbicara politis, ini larinya mau kemana sih? Endingnya adalah membenahi unsur perekonomian. Yang saya pikir selama beberapa tahun yang lalu ini Banjarnegara sudah mengalami signifikan yang istimewa luar biasa kalau urusan perekonomian. Faktornya dari infrastruktur yang
terbenahi, yang terselesaikan gitu. Jadi infrastruktur yang terselesaikan dengan baik sehingga perekonomian bisa jalan sesuai dengan apa yang dikehendaki warga masyarakat. Kalau berbicara terkait dengan urusan perpolitikan karena ini memang sudah masuk di tahun politik, sebentar lagi ada pemilu kada, tentunya Banjarnegara ini ya juga memerlukan sosok politisi ataupun tokoh yang istimewa luar biasa yang tidak jauh sepak terjangnya dengan almarhum Budi Sarwono. Karena menurut saya di beberapa kepemimpinan beliau ya, menurut saya ini bagian daripada yang efektif karena mampu mendobrak di berbagai macam lini untuk mendobrak perekonomian dengan terbukti infrastrukturnya terselesaikan. Adapun terkait dengan faktor-faktor lain sampai dengan di sisi lain ada suatu hal miskomunikasi dengan urusan permasalahan hukum, ini jauh dibedakan karena ini mendekati urusan pilkada, sehingga pilkada ini rentan dengan kepentingan politis. Nah, tujuannya apa ketika masuk ke dalam ranah politis? Semua kandidat ataupun semua peminat di dalam kepemimpinan leadership di eksekutif ini tujuannya adalah larinya endingnya adalah mensejahterakan masyarakat. Walaupun notabene-nya Banjarnegara ini masih peringkat bawah ini untuk angka kemiskinan terbanyak di Jawa Tengah, masuk kategori paling bawah ini, 5 besar kalau nggak salah. Tapi kalau melihat dari indikator kemiskinan daerah, ya infrastrukturnya udah 80% sebenarnya. Ya. Tinggal mungkin follow up-nya ya mungkin. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara faktor kemiskinan ini tinggal membangun SDM yang dari mulai tingkat arus paling bawah yaitu tingkat pedesaan, yaitu kalau yang namanya kemiskinan ini faktornya adalah satu, urusan terkait dengan SDM dan urusan yang tidak kalah penting adalah urusan pendidikan, sehingga warga masyarakat nanti digiring untuk bagaimana caranya peduli terhadap dunia pendidikan, sehingga untuk merubah segala sesuatunya terkait dengan urusan angka kemiskinan ini, kalau menurut saya berdasarkan survei yang ada di lapangan ini adalah faktornya adalah faktor SDM. Nah, pendidikannya ini lebih ditingkatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Oke, berarti secara umum dari kacamata luar melihat Banjarnegara itu seperti itu. Nah, jangan kan mengikuti bursa pencalonan bakal calon bupati dan wakil bupati di Banjarnegara. Ada tanggapan nggak terkait tentang itu? Terkait dengan urusan bursa di persiapan pemilu kada ataupun pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banjarnegara ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain, karena ini semua nanti akan dilaksanakan serentak. Nah, kalau pengamatan saya secara teori di lapangan ini di Banjarnegara itu ada Partai Kebangkitan Bangsa, ada Gerindra, ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada Nasdem, ada Hanura, ada PKS, ada Demokrat, ada P3, dan masing-masing ini mempunyai kursi. Mempunyai kursi, sehingga kursi yang ada di Banjarnegara kalau tidak salah itu 50 kursi. 50. Nah, kalau syaratnya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU itu adalah 20% batasnya, yaitu kalau saya menilai di Banjarnegara ini tidak ada satu partai pun yang mampu mengusung kandidatnya tanpa melalui mekanisme koalisi. Jadi kalau saya berbicara urusan politik, maka saya menilai bahwa di Kabupaten Banjarnegara tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung kandidat secara mandiri. Mau tidak mau harus wajib berkoalisi, karena di sana kalau tidak salah paling tinggi kursinya Demokrat. Ya. Ada 8 kursi. Ada 8 kursi. Disusul yang bawahnya adalah PKB 7, PDI 7, Golkar 7. Nah, ini di mana partai terbesar kursinya, partai kursi terbanyak di Banjarnegara ini hanya satu-satunya Demokrat. Demokrat belum bisa mengusung
sendiri. Nah ini nanti tinggal para kandidat ini nanti akan berkoalisi dengan partai mana untuk memenuhi kuota 20% dari 50 kursi itu. Kalau menurut pengamatan saya itu, ketika berbicara sudah masuk ke kandidat, ini kita berbicara syarat keabsahannya 20% terpenuhi terlebih dahulu. Nah, ini kalau saya pribadi mengamati, ini beda dengan periode-periode sebelumnya, Ya. di mana untuk pilkada tahun ini agak unik nih menurut saya. Ada beberapa calon muda, terus yang mencalonkan juga dari berbagai latar belakang. Ada pengusaha, ada birokrat, ada profesi dan macam-macam. Ini apa ada kaitannya dengan karena Banjarnegara ini nggak ada incumbent, karena selepas almarhum Budi Sarwono kan PJ 2 kali nih. Ini menurut jenengan ada kaitannya karena nggak ada incumbent apa enggak? Menurut saya tidak. Menurut saya seorang kandidat ini kalau berdasarkan pengamatan dan survei di beberapa daerah ataupun khususnya kalau kita berbicara di Banjarnegara, ini setidak-tidaknya seorang kandidat ini memenuhi kriteria, yaitu elektabilitasnya harus tinggi. Dia elektabilitasnya harus tinggi, terus mereka popularitasnya harus jelas, harus tinggi juga, kapasitasnya sebagai apa di sana. Ini syarat utamanya terlebih dahulu. Karena di dalam politis ini tidak melihat ini terlalu baik, ini terlalu jelek, akan tapi mengukur elektabilitas terlebih dahulu. Mana kandidat yang elektabilitasnya tinggi, menurut saya hal ini yang menjadi bagian daripada faktor utama untuk bisa diusung menjadi kandidat. Ini paling tidak itu prioritasnya adalah elektabilitasnya wajib tinggi. Mau diukur seperti apapun, kalau di Banjarnegara elektabilitasnya wajib tinggi. Sudah pengalaman beberapa tahun yang lalu, pilkada di Banjarnegara ini dimenangkan oleh Pak Budi Sarwono almarhum, karena pengamanannya kita elektabilitasnya memang tinggi, karena ada keterwakilan ataupun ada isu-isu yang mengangkat beliaunya itu sebagai pengusaha yang konon di masyarakat ini sudah terkenal sebagai religiusnya. Setiap ada kegiatan beliau diundang untuk mengisi kegiatan pun tidak berpatokan dengan materialistis. Ini mengukurnya kalau di Banjarnegara, karena backgroundnya almarhum Budi Sarwono ini kan ada semi religiusnya gitu. Kalau saya menyebutkan beliau adalah Pak Kiai gitu kan, sekalipun dalam hal ini banyak yang istilahnya berpandangan lain, akan tapi saya secara pribadi menghormati ketokohannya beliau. Oke. Ini menarik karena ada salah satu kandidat yang mendaftarkan diri yang merupakan putrinya dari almarhum. Nah, tadi disebutkan popularitas dan elektabilitas. Sementara kalau sekarang aku coba tanya-tanya ke masyarakat, itu jadi kayak semacam nomor 2. Yang nomor 1-nya isi tasnya dulu. Atau bahkan mungkin dari partai juga mungkin salah satu faktor utama rekomendasi turun atau tidak barangkali itu isi tasnya berat apa enggak, dalam atau enggak. Nah, kita berbicara terkait dengan finansial ya, Mas. Politik ini tidak ada politik gratis. Kalau saya melihat di Kabupaten Banjarnegara itu ada 3.225 TPS. Mungkin besok akan lebih ramping, karena kalau saya surveinya kemarin itu pakainya adalah sampling legislatif dan pemilu presiden. Jadi ada 3.225. Sehingga kalau kita berbicara secara normatif di lapangan, 3.225 TPS
Ini kalau kita berbicara bahwa saya menjadi pengamat politis, yang tadi disebutkan terkait dengan isi tas, ya memang sangat penting, dominan, boleh dikatakan number one. Akan tetapi kalau menurut saya sebagai pengamat politik, nomor satu adalah elektabilitas, popularitas. Setelah itu elektabilitas, popularitas, baru disusul dengan isi tas. Karena apa? Kalau cuma hanya elektabilitas dan popularitas tanpa didukung oleh isi tas, yang mana roda perpolitikan ini nanti mana ada sih partai politik untuk turun ke bawah, untuk mensosialisasikan, mengkonsolidasikan, mengcanvassing tanpa menggunakan biaya operasional. Mereka Kos politik bensin, ya. kos politik. Sehingga kalau kita ngukurnya daripada popularitas, elektabilitas ini masih begitu sehat di dalam permainan ataupun pelaksanaan pemilu yang akan datang. Karena kalau hanya mengukur isi tas saja, nanti ujung-ujungnya duit. Di kemudian hari tokoh yang jadi nanti akan menjadi tokoh-tokohan, bahkan rawan terjadi suatu ada nepotisme, ada kolusi, ada korupsi dan lain sebagainya. Jadi inilah fenomena kalau saya melihat di Banjarnegara ini, karena melihat teritorialnya, wilayahnya, lingkungannya yang ada kemarin itu 3.225 TPS, yang mana daftar pemilih tetapnya itu sekitar kurang lebih 797.000. Jadi hal ini itu kalau meninggalkan isi tas itu sangat tidak mungkin. Pasti dominan, yang namanya pasukan itu butuh operasional. Pasti itu. Bukan berarti saya memberi narasi bahwa itu harus money politik, tidak. Tapi beda dengan kita melihat luas wilayah dan jumlah TPS yang ada, yang kemarin itu terdetek 3.225 TPS ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ini semua yang namanya perjalanan politis, datang juga kita dalam hal ini butuh operasional, didatangi para konstituen juga di rumah juga butuh operasional. Mana ada tamu dibiarkan begitu saja tanpa harus nunggu tempe kemul, kan tidak mungkin. Bahwa kita juga harus melihat tamunya butuh minum teh, tamunya kalau yang rokok juga kita menyesuaikan, mereka butuh rokok ya. Kalau nanti seorang kandidat cuek-cuek, wah kamu makan silakan, rokok silakan, minum silakan, bodoh amat. Ini mustahil sekali. Ini sudah menjadi suatu pelajaran seorang tokoh politis atau yang akan menjadi bagian daripada kandidat ini mengorangkan orang, menghormati apa yang menjadi bagian daripada hajat bersama-sama di Ancah Kabupaten Banjarnegara. Oke. Karena dari 3.000 itu, karena misalnya untuk saksi aja misalkan 100.000 kali 3.000 kan udah kelihatan ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dibilang kita kan ibaratnya memerangi money politik nih. Ya. Kita sebisa mungkin memerangi money politik. Barangkali dengan meningkatkan popularitas dan elektabilitas itu, ibarat ada money politik yang nggak terlalu banget mungkin ya. Tapi kalau misalkan popularitas dan elektabilitasnya rendah, mau nggak mau kan ya main money politik ya, gitu. Kalau saya berbicara money politik ya, saya orang hukum, Mas. Saya orang hukum, bahwa money politik ini kita kategorikan itu adalah pelanggaran pemilu. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana caranya meminimalisir terjadinya money politik, maka di situ sudah ada peran, tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Yang mana Bawaslu tingkat kabupaten sudah membuat panwas, buat pengawas-pengawas yang ada di tingkat desa. Nah, ini tugasnya daripada Bawaslu untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya mereka-mereka. Kalau pengawasan dari aparat penegak hukum ataupun Gakumdunya ini lemah, maka itu yang akan terjadi rentan money politik. Karena apabila terjadi money politik secara masif, secara besar-besaran, ketika nanti ada perlawanan dari kubu sebelah, maka ketika nanti dinaikkan di konstitusi
dan itu terbukti, di Bawaslu terbukti, di Gakumdu terbukti, dan naik ke konstitusi, maka kandidat terpilih pun akan menjadi kandidat yang sia-sia, karena pasti akan dibatalkan, karena rawan dengan pelanggaran hukum yang telah dilaksanakan. Menurut saya, money politik itu agar tidak masif, agar tidak besar-besaran, syukur tidak ada money politik. Namun demikian, aparat penegak hukum yang sudah diciptakan oleh penegakan hukum terpadu melalui Bawaslu, pengawas desa, dan lain sebagainya, komponen-komponen ini untuk bisa berperan aktif. Jadi untuk meminimalisir terkait dengan urusan money politis. Money politis ini sebenarnya juga dalam hal ini semua komponen praktisi politis ngerti bahwa itu adalah larangan. Akan tetapi hampir terjadi di setiap daerah, baik itu masif, besar-besaran atau kecil-kecilan, ini biasanya ada. Akan tetapi apabila aparat penegak hukum bisa menyesuaikan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka-mereka, beliau-beliau ini, money politik ini tidak akan terjadi. Enggak, tergantung idealisme warga masyarakat mau menciptakan seorang pemimpin yang seperti apa. Apakah mau menciptakan pemimpin yang terjadi money politis besar-besaran, atau mau menciptakan pemimpin atau leadership di tingkat Kabupaten Banjarnegara ini yang sesuai dengan visi misinya untuk mensejahterakan masyarakat tadi yang dari awal kita sampaikan adalah angka kemiskinan. Karena kalau dipikir logikanya, kalau kandidat menggunakan money politik, otomatis kan nanti ketika dia terpilih terus menjabat kan pasti kan mencari balen ya, mencari balen. Tapi kadang-kadang money politik itu seperti kentut, Mas. Ada baunya tapi bentuknya nggak ada. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa money politik ini yang bisa mengawasi politik uang atau money politik ini yaitu ada di Bawaslu, ada di pengawasan. Kalau kayak orang sipil, kayak orang biasa ini nggak punya hak, nggak punya kewenangan, hanya memberikan kayak tadi, udah ini halo di sini ada money politik, dikatakan sama Mas Jati, nggak ditindaklanjuti, dianggap ini adalah bagian daripada kentut yang tidak pernah direspon oleh aparat penegak hukum. Nah, beda lagi ketika ada skema-skema yang sesuai dengan hukum yang dijalankan, sesuai dengan aturan-aturan yang dijalankan, itu nanti akan berbeda. Sehingga terciptalah birokrasi kepemimpinan yang istimewa luar biasa tanpa melaksanakan kegiatan-kegiatan korupsi, kolusi, nepotisme. Berarti di sini peran masyarakat sendiri juga cukup penting, dalam arti kita nggak menafikan bahwa Bawaslu, Panwas, tingkat kecamatan maupun desa itu ada, namun jumlahnya terbatas. Nah, harapannya nanti partisipasi dari masyarakat melaporkan dan lain sebagainya bisa menjadi tambahan amunisi untuk pengawasan agar di Banjarnegara khususnya bebas dari money politik. Nah, kembali ke kandidat nih, Mas. Langkah-langkah apa nih di momen ini? Kemarin kan udah momen pendaftaran, sekarang lagi momen fit and proper test dan macam-macam. Nah, langkah-langkah yang sebaiknya harus dilakukan oleh para kandidat ini agar dapat rekomendasi ini apa nih, Mas? Nah, tadi kembali lagi, rekomendasi ini kan yang menentukan adalah partai politik masing-masing. Ketika nanti masing-masing para kandidat diberi rekom, tentunya syarat utama adalah elektabilitas. Yang berikutnya terkait dengan popularitas, yang juga berikutnya lagi tidak lepas daripada isi tas, karena apa yang menjadi bagian daripada grassroots arus bawah, kita tidak lepas daripada isi tas. Sehingga hal-hal seperti ini tetap wajib dilakukan. Nah, masing-masing kandidat, menurut saya, pengamatan saya terkait dengan urusan rekomendasi ini juga bagian daripada hal yang terpenting. Bagaimana caranya kita mendapatkan rekomendasi? Yang pertama, yang jelas tidak jauh daripada
kepartean yang misalkan satu sisi ada berdiri di partai A gitu, atau saya sebutkan karena di sini di Banjarnegara itu yang kursi tertinggi 8 kursi adalah Demokrat misalkan, ini Partai Demokrat pun akan memberikan rekomendasi pasti tidak jauh daripada kader yang sekelilingnya. Atau di luar kader akan tetapi elektabilitasnya tinggi. Jadi yang diukur adalah elektabilitas. Sehingga melakukan lobby-lobby terkait dengan urusan rekomendasi ini bagi masing-masing kader ataupun tokoh ini sah-sah saja. Sekalipun kader Demokrat mendaftar di Partai Kebangkitan Bangsa ini di dalam aturan hukumnya bebas. Menjalin koalisi, menjalin komunikasi dengan lintas sektor partai, eksternal partai, ini tidak ada larangan. Sehingga karena di Banjarnegara ini mau tidak mau wajib berkoalisi. Karena kalau melihat 20% harus 10 kursi. Kalau 10 kursi di Banjarnegara maksimal tertinggi kursinya adalah 8 dipegang oleh Partai Demokrat. Ya harus berkoalisi. Jadi kalau tanpa koalisi nggak bisa. Mereka maju sendiri-sendiri nggak bisa. Jadi pasti harus berkoalisi. Nah, tinggal ini pendekatan dengan partai koalisi. Deal-dealnya seperti apa, programnya seperti apa, tapi jelas ini bagian daripada tidak lepas dari elektabilitas. Nah, selain Demokrat kan ada 3 partai yang kursinya juga banyak juga. Ya. Dan partai-partai lain yang jumlah kursinya sedikit, yang justru jadi rebutan agar bisa 10 kursi minimal dan bisa mengusung masing-masing. Nah, menurut Mas Leman, kira-kira untuk Banjarnegara bisa ada berapa pasang kandidat nanti? Kalau menurut saya, mungkin kalau analisa politis saya ini nanti ada 3 pasang. 3 pasang. Ada 3 pasang. Ada 3 pasang. Yang paling dominan adalah pasangan yang milenial, karena survei di legislatif dan pilpres ini pemilih milenial ini lebih dari 60%. Ya. Kalau kandidatnya ini, kalau analisnya saya paling tidak milenial, diwakili oleh keterbukaan. Ya. Berarti perlu ada strategi pendekatan ke konstituen secara milenial juga nih. Itulah bagian daripada konsolidasi ke bawah, kan passingnya ke bawah. Namun demikian tidak munafik yang namanya kandidat ketika belum mendapatkan rekom itu belum berani masif ngan-passing ke bawah. Karena apa? Akan terhantui ketika ngan-passing ke bawah, sudah konsolidasi, ternyata rekomendasinya tidak berpihak. Sementara operasional ataupun isi tasnya sudah keluar terlalu banyak, yang pada endingnya tidak mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi maksud dan tujuan. Ini menimbulkan kekecewaan. Kalau seandainya saya gitu kan sudah ngan-passing, sudah ini itu dan sebagainya, pada akhirnya tidak mendapatkan rekomendasi. Terus kita mau ngapain? Tapi nanti saya punya keyakinan ketika para kandidat ini yang sudah mendaftarkan di partai politik dan nanti sudah mendapatkan rekomendasi, saya pikir saya punya keyakinan analisnya saya beliau-beliau ini akan masif ke bawah, membuat skema, canvassing, sosialisasi, bluffing, main-main dan lain sebagainya untuk demi kepentingan pemenangan. Jadi kalau sekarang masih kalau dalam bahasa politik masih gimmick politik karena masih abu-abu. Rekomendasi ini sampai dengan sekarang masih abu-abu. Nah, finalnya nanti di bulan Agustus baru terlihat partai A merekom siapa, partai B merekom siapa. Ini nanti jelas. Ketika sudah dapat rekomendasi, sudah pasti mereka para kandidat ini langsung turun ke bawah. Jadi ini hal-hal fenomena politis yang selalu dilaksanakan oleh para kandidat calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan di partai masing-masing. Oke. Sekarang masih terlalu lebar ya, masih terlalu dinamis ya untuk bisa berbicara mengerucut ke si A, si B, si C-nya ya. Tapi kalau ini semisal Mas Leman ini salah satu kandidat, misalkan daftar bursa, terus elektabilitasnya lumayan lah,
tinggi-tinggi banget, tapi nggak rendah-rendah banget. Untuk tahapan sekarang, apa yang kira-kira Mas Leman lakukan? Ya. Kita pasti akan melakukan bentuknya adalah sosialisasi. Sosialisasi dalam bentuk fisik kita turun ke bawah, ataupun sosialisasi dalam bentuk gambar yang kita pasang untuk memperkenalkan diri kepada warga masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini ketika tadi gambarannya misalkan saya menjadi salah satu kandidat, ini pasti akan masif ke bawah untuk meningkatkan elektabilitas. Elektabilitas menurut survei nasional tertinggi itu menggunakan alat peraga, kayak stiker, kayak baliho, gambar dan lain sebagainya. Ini tertinggi. Enggak, kalau menggunakan perumpamaan saya menjadi bagian daripada kandidat, yang saya laksanakan adalah meningkatkan elektabilitas. Agar rekomendasi turun. Agar kuncinya rekomendasi adalah berdasarkan survei elektabilitas. Nah, ini berdasarkan ilmu politik yang saya terapkan, bahwa ketika kita memposisikan sebagai partai politik pengusung pun akan mengusung orang yang bukan sembarangan. Tidak hanya melihat isi tasnya saja, akan tetapi elektabilitas. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin kira-kira seperti itu, dan saya ucapkan selamat berkompetisi bagi masing-masing kandidat. Barangkali nanti ada 3 kandidat. Kalaupun terjadi 1 kandidat dalam artian lawan kotak kosong, ini adalah bagian daripada kompetisi politis. Maka di situ menurut saya untuk bagian daripada kalau terjadi lawannya adalah kotak kosong, ini di situ berarti tidak ada oposisi. Kalau tidak, tapi ada kemungkinan untuk ke kotak kosong. Bisa aja, kalaupun ke kotak kosong bisa aja, karena tahun 2020, maaf ngomong ini, Wonosobo juga bisa lawan kotak kosong. Kenapa Banjarnegara tidak? Ini kalau saya melihat fenomena yang ada di tetangga sebelah Banjarnegara di 2020, Wonosobo kotak kosong, Kebumen kotak kosong. Bisa aja di 2024 ini Banjarnegara melakukan komunikasi sehingga mengerucut satu wadah mengusung 1 kandidat, yaitu melawan kotak kosong. Ini bisa saja, karena yang namanya politis ini dinamis. Jadi tidak bisa diyakinkan ini pasti seperti ini, tidak bisa diharuskan ini harus seperti ini. Karena apalagi ini melihat fenomena Banjarnegara, tidak ada 1 partai pun yang bisa mengusung secara mandiri. Kalau Wonosobo beda. Wonosobo ada PKB bisa sendiri, PDI bisa sendiri. Tapi di Banjarnegara tidak bisa. Demokrat nggak bisa, hanya 8. PDI juga tidak bisa, hanya 7. Golkar juga nggak bisa, hanya 7. PKB hanya 7. Nah, lain lagi ketika nanti komunikasinya nyambung di internal Banjarnegara, ya bisa saja komunikasi jadi 1, terus di situ terjadi lawannya adalah kotak kosong. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Oke, menarik sekali. Tapi ini obrolan nggak bakalan selesai sampai pagi karena ini masih gambaran awal dulu terkait perpolitikan di Banjarnegara. Nanti saya harapannya Mas Leman tetap mengawasi perpolitikan di Banjarnegara. Barangkali nanti ke depan ketika sudah mengerucut ke kandidat calon, ya, ini kan masih bakal calon. Kita bisa ketemu lagi, sharing-sharing lagi. Barangkali bisa nanti ke depan membocorkan sedikit strategi pemenangan, kan bisa saja. Oke, demikian dari Kepengen Sugih untuk edisi kali ini. Yang punya masukan nama channel yang lebih baik dari Kepengen Sugih, monggo silakan komentar, atau yang ingin mengomentari peta perpolitikan di Banjarnegara juga silakan di kolom komentar, atau ada request ketemu atau ngobrol dengan siapa, itu nanti juga bisa request di bawah. Nanti kita akan upayakan agar bisa terwujud. Closing statement, Mas Leman? Saya hanya pesan moral aja, bahwa warga masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Banjarnegara, akan melaksanakan pemilu kada, pemilu yang damai, pemilu yang bersih, dan sukses untuk Banjarnegara memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan integritas,
yang istimewa luar biasa. Semoga membawa Kabupaten Banjarnegara yang amanah, yang jujur, yang adil, yang bisa mensejahterakan warga masyarakatnya tadi, yang dikatakan jumlah kemiskinannya masih tinggi. Mudah-mudahan melalui pemilu kada di tahun 2024, Banjarnegara terhapus daripada kemiskinan yang istimewa luar biasa. Jadi biar lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.